nggak sanggup, mundur aja jadi menteri. Hmm. Terus menterinya bilang apa? Menterinya, itu keren banget sih responnya. Dia bilang kekuasaan itu milik Tuhan dan hak prerogatifnya presiden. Gila, udah kayak gini dia bawa buat Tuhan ya. Pegel-pegel bahu gua. Capek lu? Capek. Ngapain lu? Hah? Ngapain? Kemarin. Banjir-banjir kemarin. Ngangkut-ngangkut gua. Gotong-gotong beras. Aceh lu? Iya. Kagak ada yang videoin. Ada yang videoin? Iya. Lu salah. Hah? Harusnya lu ngajak staff lu. Ajak staff ya. Iya, buat pencitraan tuh. Sama videografer. Nah, Iya. Gua kagak ada boots oren juga sih. Boots oren. boots oren. Biar kinclong lah. Gokil sih itu emang. Bencana, tapi ketahuan banget gitu bencananya gara-gara apa gitu ya. Iya kan? Jarang-jarang loh Sumatera cuy. Sumatera itu kan salah satu ya pulau yang masih sebetulnya masih harusnya ya masih hutannya tuh masih lebat. Iya. Setelah Kalimantan kan udah mulai botak tuh, mulai rusak hutannya. Jadi masalah kan main banjir bandang tapi bawa kayu gelondongan yang potongannya tuh rapi. Bukan tumbang tapi ditebang. Ya nggak mungkin juga tumbang. Kalaupun tumbang ya berapa banyak sih yang tumbang lah? Iya. Ya kan? Emang pohon kagak ada akarnya. Tumbang. Iya. Yang listrik iya. Ya kan? Hampir nggak mungkin lah. Pohon itu tumbang karena hujan tuh nggak mungkin. Pasti karena ditumbangkan ya kan. Terus gara-gara itu juga tuh kemarin di DPR RDP kan sama Menteri Kehutanan. Terus anggota DPR bilang ya kalau nggak sanggup mundur aja jadi menteri. Terus menterinya bilang apa? Menterinya, itu keren banget sih responnya. Dia bilang kekuasaan itu milik Tuhan dan hak prerogatifnya presiden. Gila, udah kayak gini dia bawa buat Tuhan ya. Tapi sebelum itu lah, maksud gue penyebab banjir ini kan menarik juga lah. Kemarin kan kita lihat tuh, semua orang juga bisa lihat kan, kalau yang punya sosial media kan ada bapak-bapak ya kan gotong-gotong beras, gayanya mau nyantunin korban-korban banjir ya kan. Ya ironisnya kan salah satu penyebab atau pada saat dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan kan. Oh iya. Oh dia sebelumnya tuh. Iya, dulu kan dia sempat diomelin Harrison Ford, ingat gak lo? Ada video Harrison Ford yang aktor Hollywood. Oh itu yang diomelin dia? Iya. Marah-marah. Saking gemesnya dia gitu kan. Kenapa lu nebangin hutan katanya? Kan paling banyak dia ngasih izin. Nah, sekarang begitu akibatnya udah kayak gini, sok-sokan lagi kan nganter-nganter beras. Iya. Maksud gue, lu kayak abis ngerobohin rumah orang gitu, lu bawa kardus Indomie ke rumah orang itu gitu kan. Ayo makan. Pantesan aja dia sekarang jadi bulan-bulanan orang gitu loh. Maksud gue, apa sih yang mau ini, lu mau nutupin jejak apa ya, maksud gue perbuatan lu yang di masa lalu gitu dengan melakukan itu gitu kan. Nggak cukup ya? Nggak cukup lah, jauh ya kan. Maksud gue masih aja gitu pejabat kita tuh masih sering apa ya, pencitraannya yang murahan banget kalau menurut gue.
ya kan? Yang orang bisa nebak itu pencitraan gitu. Maksud gua kalau mau pencitraan sekalian dia didesain bagus gitu loh. Ya kan yang orang tuh jadi wow gitu ngelihatnya dan nggak memikirkan ini kan dengan dia begitu kan orang jadi ingat lagi dia kasus yang dia sama Harrison Ford ya kan izin-izin yang dia keluarkan untuk pembalakan hutan ya kan nggak bisa lah gitu orang jijik lagi gue aja enak ngeliatnya gue udah nggak percaya gue Menteri yang baru juga gitu. si siapa ya? Raja Juli Hmm. oh ya yang sebelumnya Zulkifli Hasan Orang yang sekarang bilangnya, gue udah berusaha maksimal, tapi ternyata nggak mampu. Ya berarti kan ya udahlah. Kalau mundur sadar iya, nggak usah bawa-bawa Tuhan gitu. iya Tuhan udah ngomong lewat rakyat gitu kan. Lo harus mundur gitu. Jangan iya berdalih. Sekarang saatnya yang muda maju gitu. iya cuma maksudnya Yang gini muda juga harus ngerti caranya mundur gitu. Cara iya jangan mau majunya doang gitu ya iya. ya cuma ya memang terlepas permasalahannya pasti pelik lah ya kan ini kan dia menjabat kemudian terima akibat dari yang sebelumnya le ya kan Iya. Ini udah setahun nih. ya Tapi kan sebenarnya dia bisa evaluasi dari nah kementerian itu masa maksud sebelumnya. gue jawabannya akan lebih berbobot kan ketika Mana dia izin-izin yang aneh gitu kan. Sekarang setelah bencana baru dia ngomong ada 12 20 bro awalnya dibilang. 20 Terus turun jadi 12. Awalnya 20. Masalah perizinan, masalah di kehutanan itu yang izinnya bermasalah bermasalah. Terus turun jadi 12. ya itu Jadi setelah bencana baru lo evaluasi. Ngaco. Geblek tuh. iya maksud gue akhirnya gimana ya kita tuh selama ini kan kita nggak pernah tahu le sebenarnya rakyat tuh nggak pernah tahu gitu kan akibat dari kebijakan pemerintah ya kan sampai akhirnya alam sendiri lah yang nunjukin gitu kalau misalnya kemarin cuacanya baik-baik aja apa segala macam nggak akan terbongkar juga kan Mm-mm. nah itu sih Bawa-bawa Tuhan, aduh. Itu ya buat gua kalau emang lu ngerasa mewakili generasi muda layak untuk maju, ya lu juga harus jawabannya kasih harus contoh. berbobot itu loh maksud gue Generasi muda yang nggak bener juga harus mundur kan. iya atau minimal itu tadi ketika lu di challenge ya tunjukin upaya-upaya yang udah lu lakukan gitu kan kemudian ya sampaikan juga gitu loh nih kondisi yang gue wariskan nih begini nih ya kan upaya yang gue lakukan udah ini nih tapi sayangnya nggak cukup mungkin orang bisa lebih terima gitu ketimbang dia langsung bawa-bawa Tuhan dan presidennya gitu loh iya kan pegel-pegel gue karena gue udah pakai itu loh Gimana masyarakat di sana kan? iya Udah mau kemana-mana nggak ada angkutan, BBM susah. Ada menteri bilang BBM aman. Langsung dikat sama warga. Apa nggak aman? Di sini nggak ada BBM. Lagi interview itu di mana di daerah bencana. Gue lupa di Aceh atau di Padang. Tapi diikat sama warga. BBM nggak ada. Ngeles. Maksudnya di provinsi aman. Tapi untuk masuk ke sini susah. Belum bisa. ya, ya itu dia konteksnya apa sih dia ngomong BBM aman tuh konteksnya di mana gitu kan amannya Aduh. kadang buat kasih statement aja pejabat kita tuh masih belepotan ya Public speaking itu antara otak dan cocor gitu. Nggak sinkron. iya makanya Gokil. ya itulah kalau orang
di atas tuh karena karbitan ya begitu, ya kan? Hmm. Orang-orang yang nggak apa ya, maksudnya yang nggak pernah ngalamin banjir mungkin, ya kan? Yang nggak pernah ngerjain suatu masalah, akhirnya jadi kayak gitu statement-statementnya, ya kan? Hmm. Yang dikedepankan itu tadi penampilan. Kita udah visit ke sana, Iya, lu visit juga nggak ada artinya gitu kan. iya. Cuma nunjuk-nunjuk doang, ya kan? Ya banjir, mau ngapain? Gimana? Air, iya, kan banjir. Aduh, Pakai rompi pakai rompi, ya kan? Maksudnya biar nggak apa tuh ya? biar gua rasa dia mau main paintball abis itu Sekalian ya. kalian pulang dari situ mau main paintball. Nah, iya. Pokoknya nggak ada manfaatnya di sana. Yang penting keren udah nyampe situ, ya kan? Dia nggak tahu dulu. Lo inget nggak lo dulu bencana tsunami di Aceh? Relawan-relawan yang ke sono yang ngangkutin mayat ribuan. Hmm. Mana ada yang bergaya kayak dia? Iya. Mulai dari tentara, semua kalangan masyarakat cuy, sampai pecinta alam. Turun kan waktu itu kan? Semua ya itu tadi. Benar-benar terjun, benar-benar ngangkutin mayat, numpuk mayat, ya kan? Saking katanya ada satu pengalaman teman gue juga tuh, dia turun ke sana, begitu turun bandara itu udah bau mayat cuy, begitu nyampe masuk kota, bangke di mana-mana, jenazah, Iyalah. ya kan? Dari yang mulai dia muntah-muntah hari pertama, hari kedua, sampai dia kebal, sampai bau mayat. Nah itu kalau mau gitu loh, ya kan? Nggak ada tuh pakai rompi, ada videografernya apa segala macam, senyap aja gitu, ya kan? Ya mungkin sekarang mereka mau nunjukin empati mereka, tapi caranya salah. Walaupun kita nggak tahu empatinya seberapa tinggi sih Ya takarannya. menurut gue mah itu mah bukan empati ya, masih nyari nama kalau menurut gue. Udah tahu ke daerah banjir kok pakai baju rapi-rapi, ngapain? Ya kan kalau mau bukan mau tampil, nggak ada empatinya orang-orang itu, Le. Kalau menurut gua, kalau punya empati dan dia mau menunjukkan sih masih oke lah, masih ada empatinya, iya kan? Itu susah diukur sih. Hati orang siapa yang tahu sih emang. Iya, tapi gua tahu. Ya iyalah, kita kan bisa ngukur gitu loh dari cara dia, penampilannya, ya kan? Tujuan dia ke situ apa sih? Kalau cuma sekedar kunjungan doang mau ngapain gitu loh. Ngerepotin orang doang, orang udah kebanjiran harus nyambut-nyambut dia lagi. Iya, Pejabat-pejabat daerahnya. bener. Ngapain? Itu kan minimal protokolernya ada tuh ya. Iya. Ya kan? Mendingan lu nonton aja di TV daripada lu nambah-nambah kerjaan orang. Ya kan? Hmm. Kecuali dia stay di situ. Percaya gua. Ya kan? Buka dapur umum kek, Masak ya, masak kek, bantuin bersih-bersih. beresin puing kek, ya kan? Baru gue percaya. Sebulan di situ gitu. Ya kan, Sebulan? bawa tim, ya kan? 2 minggu lah. Iya, maksud gua jangan cuma dia doang di situ, ngapain? Bawa tim lah, ya kan? Biar greget gitu, ada hasilnya gitu kan. Maksud gua, kok nggak kepikiran nih kayak gitu-gitu gitu. Ya memang nggak pernah dipikirin sama mereka. Makanya gue bilang mereka tuh nggak punya empati. Ya udahlah. Ya semoga Ngomongin mereka tuh jadi sengit nanti. iya, Ya semoga nanti bencananya bisa teratasi dengan baik. semoga korban-korban di sana juga dikuatkan. Hmm.
untuk semua kehilangannya ya kita juga ikut berduka lah ya. Bisnis dan Saudara-saudara di perekonomiannya cepat pulih, Iya, ya kehidupannya bisa cepat pulih juga. trauma-trauma juga. Ya, semoga cepat aman dan kondusif lah. Kita bantu sebisa kita lah ya, walaupun kita nggak bisa ke sana. Sekarang kan udah banyak juga tuh Iya, teman-teman yang buka donasi apa segala macam ya kan. ngumpulin baju kayak ada. Iya, oke lah. Terus